Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hatinya secerah hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lakukan doa bersama. Yuk Mas Fadil dipimpin doanya. Sebelum mengawali pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fadil. Kayaknya kok sedikit ya, banyak yang nggak masuk. Oh, ada kegiatan keluar ya. Saya absen aja dulu ya. Mbak Amanda nggak masuk. Yang cewek-cewek ini nggak masuk. Mas Fadila masuk. Mas Febriano Satria masuk. Galang masuk. Ceweknya nggak ada. Farel ikut, ya izin. Nanda Agus masuk. Nicholas masuk. Rehan izin. Rangga izin. Tegar, terus siapa lagi? Yang masuk cuma 8 anak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya lah, memang berbarengan dengan kegiatan anak-anak yang lain harus mengikuti kegiatan di luar. Baik, kemarin Ibu memberikan tugas, mungkin sudah diselesaikan, bisa dikumpulkan tugasnya. Yang tugasnya yang kemarin, yang sudah selesai dikumpulkan. Tugasnya yang kemarin. Ya, sepertinya sudah mengerjakan semua. Nanti Ibu koreksi, nilainya bisa masuk ke nilai harian. Baik, pembelajaran sekarang kita lakukan dengan model pembelajaran PBL. Metode pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Bahan ajar yang kita gunakan yaitu materi, artikel, studi kasus, dan video LKPD. Media yang akan kita gunakan yaitu laptop, LCD, video, PowerPoint, smartphone, YouTube. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui PBL, peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum dan faktor-faktor penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusinya menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar secara bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Mengapa saat harga naik, produsen akan menambah barang yang dijual? Ya. Produsen akan menambah jumlah barang yang dijualnya untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Oh ya, berarti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menambah barang yang dijual. Mungkin ada jawaban lagi, Masnya? Ya sama, tadi keuntungan, yang satunya juga laba. Saya bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ini gabung ke sini, yang satunya gabung ke sini saja. Yang satunya bisa gabung ke sini ya. Yang masih bisa gabung ke sini. Sampai 2 aja, misalnya ketua kelas cukup 2. Ya sudah, diskusinya bisa langsung dimulai. Ini artikelnya. Ya, artikelnya ini. Ntar saya tayangkan lagi videonya biar lebih jelas. Awas, solar langka bisa berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia atau yang disingkat ALI mengingatkan kelangkaan bahan bakar minyak BBM solar bisa berimbas pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Menurut Ketua Umum ALI Mahendra Rianto, kelangkaan solar menyebabkan antrean pembelian di SPBU yang memakan waktu lama. Hal tersebut membuat distribusi barang oleh kendaraan logistik terlambat. Dengan terlambatnya distribusi barang, Mahendra memprediksi dapat menyebabkan kelangkaan di pasar. Ini ditakutkan akan terjadi disparitas harga, jadi kelangkaan barang menyebabkan harga naik, ujarnya kepada Indonesia.com, Senin, 28/3. Terlebih, menjelang Ramadan kebutuhan bahan pokok meningkat. Artinya, distribusi logistik pun ikut meningkat. Lebih lanjut, ia juga mengatakan kelangkaan solar sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Sudah 2 minggu, nggak tahu kenapa tiba-tiba solar menghilang. Artinya, suplai ke SPBU berkurang, imbu dia. Bahkan berdasarkan keterangan sopir, di wilayah Sumatera antrean pembelian solar bisa memakan waktu yang lama. Sebelumnya, solar dikabarkan langka di sejumlah daerah di Sumatera seperti Bengkulu, Riau, hingga Sumatera Selatan. Kepala daerah bahkan harus turun tangan demi menyelesaikan masalah tersebut. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya misalnya, mengatakan karena kelangkaan itu pihaknya mengajukan penambahan kuota subsidi BBM solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Menanggapi keadaan tersebut, PT Pertamina Patraniaga, anak perusahaan Pertamina, menyebut kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah akibat meningkatnya permintaan. Memang, ada peningkatan permintaan BBM solar seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ujar PJS Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Ia juga memastikan stok solar terjaga untuk 20 hari ke depan dan penyalurannya akan dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Irto mengklaim pihaknya telah melakukan normalisasi terhadap permintaan solar dengan merealisasikan subsidi hingga lebih dari 10% dari kuota yang ada. Perseroan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu pengamanan pelayanan di SPBU. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk membantu pengamanan dan pengaturan layanan di SPBU. Ya, dari kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan, yaitu yang pertama, dengan adanya kelangkaan solar yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok, menurut kelompokmu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar? Yang kedua, hal apakah yang mempengaruhi kelangkaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen? Yang ketiga, bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik? Nah, pertanyaan tersebut dapat kalian diskusikan dengan kelompok. Nah, dalam diskusi nanti Ibu akan memberikan penilaian, ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing, saling bergantian untuk menyatakan pendapat ketika melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, mampu menganalisis pernyataan dan pertanyaan dengan baik. Yang keempat, mampu menjawab pertanyaan disertai dengan alasan yang logis. Terus penilaian kedua yaitu penilaian diskusi kelompok, yaitu penguasaan materi diskusi, tadi mengenai hukum penawaran, faktor-faktor penawaran, terus hal-hal yang mempengaruhi kelangkaan tadi, terus upaya masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Yang kedua yaitu kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi nanti dalam diskusi kan nanti dipresentasikan per kelompok. Dalam presentasi tadi mungkin ada kelompok lain yang akan memberi pertanyaan dan kelompok yang mempresentasikan memberikan jawaban. Yang ketiga yang dinilai yaitu kemampuan mengolah data. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan masalah. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini terdiri dari kemampuan bertanya tadi, kemampuan menjawab atau berargumentasi, dan kemampuan memberi masukan atau saran. Nah, dari penilaian-penilaian tersebut nanti Ibu akan berikan di rapot, di hasil rapot kalian nanti. Nah, diskusi ini kita lakukan secara berkelompok, kita lakukan selama 30 menit. Sekarang waktunya jam 9, nanti setengah 10 selesainya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai diskusi ini? Ada yang ditanyakan? Faktor-faktor tadi ada 9, mungkin dipilih beberapa yang bisa mempengaruhi penawaran. Jadi kalau harganya naik itu penawaran akan lebih meningkat. Nah, itu yang mempengaruhi apa saja. Ya, nanti penawaran nanti
Ayo kelompok 2 garap dewe-dewe, garap bareng-bareng. Yang nomor 2, nomor 1 tadi sudah. Ya, pertanyaan nomor 2, hal apa yang mempengaruhi kelangkaan solar? Solar itu memang bahan pokok, ya, bisa mempengaruhi berbagai macam aspek, bisa bahan pokok, bisa aktivitas keseharian, juga bisa berpengaruh karena kelangkaan solar tersebut. Kelangkaan solar. Tapi yang sangat berimbas itu mungkin biasanya di produksi, di industri. Waktunya masih banyak, masih 10 menit. Mungkin bisa langsung dipresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya tadi. Mungkin diawali dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, ayo Mas. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada 5 menurut kelompok 1. Ya, terus yang pertanyaan yang kedua. Apakah yang mempengaruhi kelangkaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi project? Hal yang mempengaruhi kelangkaan solar salah satunya adalah kuota solar, yaitu kuota solar subsidi tahun ini lebih rendah dari tahun lalu sehingga menyebabkan kelangkaan solar. Selain solar kuota, kelangkaan solar juga diduga terjadinya karena adanya penyulangan penggunaan solar subsidi pada industri besar seperti perusahaan kapal dan lain. Dengan kondisi kelangkaan ini, produksi solar akan mengalami penurunan jumlah penawaran solar. Ya, jadi hal-hal yang mempengaruhi kelangkaan menurut kelompok 1 yaitu kuota solar ya tadi ya. Ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pemerintah menghadapi kondisi ketika ada bahan pokok dan upaya masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok itu dengan mengendalikan stok kebutuhan pokok, yaitu dengan membuat daftar belanjaan sebagai tindakan. Dengan cara ini kembali masyarakat untuk membeli barang yang dibutuhkan saja, dan menghindari pembelian barang yang tidak dibutuhkan dengan memprioritaskan kebutuhan. Ya, upaya yang dilakukan masyarakat menurut kelompok 1 dengan memprioritaskan kebutuhan yang diutamakan. Iya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 1.
Oh ya, yuk Mas. Masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok salah satunya dengan memprioritaskan kebutuhan. Bagaimana cara memprioritaskan kebutuhan? Mungkin dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mungkin bisa bisa memberikan kesimpulan. Oh iya Mas Ketua, terus saya pintar. Kesimpulan yang saya dapat dari kelompok 1 dan 2 kita Iya. Oh iya. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar adalah 1. Faktor harga barang, 2. Faktor jumlah penjual dan produsen, 3. Pembelajaran seperti ini kira-kira membosankan atau gimana? Soalnya tadi kok kayak diem. Sik pagi kok ngantuk sih. Sik ngantuk. Baik. Jadi dari materi ini tadi kita membahas tentang penawaran. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang permintaan. Mungkin saya coba permintaan itu kira-kira masih ada yang ingat apa enggak? Mungkin dari hukum permintaan. Mas Nikolas kayak kemarin jawab. Oh lupa. Baik, saya ingatkan kembali. Kalau hukum permintaan itu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi ya, hukum permintaan ini erat kaitannya dengan konsumen. Jadi kalau harganya naik, maka permintaan akan menurun. Jadi konsumennya tidak terlalu tertarik karena harganya sangat mahal. Sebaliknya seperti itu, kalau harganya murah, jadi konsumennya permintaan akan banyak, jadi konsumennya akan makin banyak. Sedangkan hukum penawaran, apa? Yuk, hukum penawaran. Iya. Jadi kalau penawaran itu erat kaitannya dengan produsen, dengan produksi. Jadi jika harga barang naik itu, maka barang yang ditawarkan akan meningkat. Jadi para produsen itu berlomba-lomba membuat produksi yang sebanyak-banyaknya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti tadi contohnya dari faktor apa tadi? Jumlah penjual, faktor produsen tadi ya. Dari misalkan dalam lingkungan masyarakat itu adalah pembuat sepatu tadi ya contohnya. Mudah-mudahan yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.